Andi langsung terdiam kaku dan ketakutan karena dia melihat ada sosok wanita tua berada di depannya. Wajahnya pucat dan rambutnya menjuntai ke bawah. Rambut itulah yang dari tadi yang menyentuh pipi Andi saat tidur. Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel aku. Buat kalian, makasih sudah nonton video ini dan salam kenal buat kalian semua ya. Di video kali ini, aku akan kembali menceritakan kisah horor yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu. Cerita horor itu sebenarnya seram, tapi banyak sekali orang yang suka cerita horor dan penasaran tentang keseramannya. Baik itu cerita horor di sekolah, pendakian gunung, tempat wisata angker. Pokoknya semua cerita-cerita horor dimanapun itu seru dan menegangkan ya kan. Nah, di cerita aku kali ini, aku akan menceritakan tentang ghost house. Karena dari aku sendiri, aku suka sekali cerita tentang rumah berhantu gitu. Dimana di salah satu cerita ini adalah cerita tentang beberapa remaja sedang liburan ke rumah buyutnya yang sudah meninggal. Tanpa mereka sadari, sebenarnya di rumah itu banyak sekali penghuni-penghuni yang akan menjadi pengalaman horor buat mereka. Ya udah, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya dan tonton video ini sampai habis ya. Tunggu dulu, buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe lah dulu. Cerita ini diceritakan dari akun Twitternya @simpleman yang ceritanya nggak kalah seram sama cerita-cerita sebelumnya. Akun @simpleman ini selalu menceritakan cerita-cerita seram dan itu semua berdasarkan kisah nyata. Dan seperti yang kalian tahu juga, KKN Desa Penari dan Sewu Dino itu semua berasal dari akun ini. Bagi kalian yang mau mengunjungi akun ini, monggo jangan lupa di follow ya. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Cerita ini diceritakan oleh seorang pria, kita sebut aja namanya Andi ya. Dia mempunyai sepupu, kita sebut aja namanya Akiat, dan beberapa temannya bernama Lucky, Yuda, dan Dayat. Saat itu, dia diajak sama sepupu dan teman-temannya untuk menginap di rumah buyutnya si Yuda. Awalnya Andi menolak, tapi karena sepupu dan teman-temannya memaksa, Andi pun akhirnya mengiyakan ajakan mereka. Lalu mereka pun menyiapkan keperluan yang akan mereka bawa untuk menginap di rumah buyutnya Yuda. Siang hari sekitar jam 12, mereka berangkat supaya terhindar dari jalan yang macet, apalagi saat itu sedang musim hujan. Perjalanan mereka ke rumah buyutnya Yuda memakan waktu kurang lebih 1 jam. Gak berapa lama kemudian, tibalah mereka di rumah buyutnya Yuda sekitar jam 1 siang. Di sana, gak ada keanehan sama sekali yang mereka rasakan, bahkan saat di perjalanan juga semua berjalan dengan lancar. Rumah buyutnya juga terlihat seperti rumah desa pada umumnya. Sesampainya di rumah itu, mereka dipersilakan masuk sama Yuda. Lalu mereka menyusun barang-barang yang sudah mereka bawa. Andi heran melihat teman-temannya yang sangat niat sekali untuk liburan ke rumah itu. Sampai ada yang membawa PlayStation dan ada juga yang membawa makanan. Sebelum mereka bermain PlayStation, mereka bersih-bersih rumah itu dulu karena rumah itu sudah lama gak ada yang menempati. Andi yang juga ikut membersihkan sekalian keliling-keliling di rumah itu. Dia melihat belakang rumahnya ada yang masih belum dibangun pakai batu bata, jadi masih menggunakan anyaman bambu saja. Dan dapurnya masih beralaskan tanah, juga di sebelahnya ada kamar mandi yang menggunakan sumur, jadi kalau mau menggunakan air harus menimba dulu. Setelah bersih-bersih, gak terasa waktu sudah memasuki sore hari. Mereka pun bergantian untuk mandi. Saat giliran Andi mandi inilah awal mula hal-hal mistis yang akan dia rasakan. Dia merasakan ketika air dia siram ke tubuhnya, tiba-tiba ada seperti orang menghembuskan napas ke lehernya. Sontak Andi langsung melihat ke belakangnya, tapi ternyata dia gak menemukan apa-apa. Andi kembali melanjutkan mandinya, dan gak mau menghiraukan hal tersebut. Bukannya hilang, malah hembusan napas itu semakin terasa. Kali ini dia merasakan ditengkuk di atas lehernya. Andi jadi semakin ketakutan karena kali ini diikuti sama gelak ketawa pria yang terdengar berat. Akhirnya nyali Andi pun menciut.
dan dia langsung kabur keluar dari kamar mandi. Saat Andi keluar dari kamar mandi, dia melihat ada nenek-nenek yang duduk di dekat ranjang di dapur sedang menatapnya dengan bibir yang menyeringai. Oh iya, sebelum kita lanjut, aku beritahukan dulu ya. Kalau dapur zaman dulu itu memang ada ranjang tua gitu. Katanya buat beristirahat kalau nanti capek saat beraktivitas memasak. Oke, kita lanjut lagi. Saat itu Andi gak ada berpikir macam-macam. Karena Yuda gak ada bercerita juga neneknya tinggal di situ. Setelah berganti baju, Andi menghampiri mereka yang lagi main PlayStation. Di situ dia menghampiri Yuda dan menanyakan, "Yud, kenapa kamu gak bilang nenek kamu juga tinggal di sini?" Yuda yang mendengar itu kaget. "Enggak kok, nenek aku udah gak ada. Kakek nenek aku udah meninggal semuanya." Andi kaget, lalu dia berpikir, kalau kakek neneknya sudah gak ada, berarti siapa yang tadi duduk di ranjang dapur? Tapi saat itu, Andi memilih untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Karena dia gak mau membuat geger teman-temannya. Sejak saat itu, dia merasakan suasana di rumah itu jadi lebih mencekam dari sebelumnya. Singkat cerita, hari sudah memasuki malam hari. Pada saat itu, sekitar jam 7, Andi dan teman-temannya kembali main PlayStation. Lalu ketika Andi tidak mendapatkan giliran, dia duduk di ruang tengah tersebut sambil mendengarkan musik dari HP-nya sendirian. Tiba-tiba, dia mendengar ada suara lain. Awalnya Andi mengira itu hanya halusinasinya aja. Tapi semakin lama, suara itu semakin jelas. Andi yang penasaran sama suara itu pun mematikan musik dari HP-nya. Ternyata benar, dia semakin jelas mendengar suara itu yang ternyata berasal dari halaman depan dekat pohon mangga. Andi mendekati asal sumber suara yang membuat suara itu semakin jelas terdengar seperti suara wanita sedang menangis. Andi kembali berjalan perlahan dan mencari siapa yang sedang menangis itu. Saat sudah di dekat pohon mangga, dia tidak melihat apa-apa. Tapi suaranya masih terdengar dengan jelas. Sampai akhirnya, Andi sadar suara itu berasal dari atas tempat dia berdiri. Lalu Andi memberanikan diri untuk melihat ke atas pohon tersebut. Dia melihat ada sosok perempuan berbaju putih sedang duduk di salah satu dahan pohon tersebut. Wajahnya pucat pasi dan menyeringai sambil menatap ke arah Andi. Andi yang kaget langsung lari ketakutan kembali masuk ke dalam rumah. Teman-temannya yang melihat Andi panik ketakutan langsung bertanya, "Ada apa, Andi?" Tapi Andi tetap bersikeras untuk tidak menceritakan semua apa yang dia alami. Sejak saat itu, dia udah gak berani lagi pergi jauh-jauh dari temannya, karena dia takut sesuatu terjadi padanya nanti. Lalu saat hari sudah semakin larut, mereka menggelar karpet di ruang tamu agar semua bisa tidur di tempat yang sama. Sialnya, Andi ke bagian tempat paling ujung di belakang. Berarti posisinya dekat dengan dapur. Andi meminta tukaran dengan teman-temannya, tapi gak ada satupun yang mau untuk tukaran dengan Andi. Akhirnya, dia pasrah dan berharap bisa tidur lebih cepat. Sayangnya malam itu, Andi sama sekali gak bisa tidur. Malah teman-temannya yang satu persatu sudah terlelap dalam mimpinya. Sedangkan Andi terus-menerus membolak-balikan badannya agar bisa tertidur. Dia terus memejamkan matanya berharap bisa tidur saat itu. Lalu tiba-tiba dia mendengar ada suara seperti pintu yang digedor kuat dari arah belakang. Andi kaget dan langsung melihat ke arah teman-temannya, tapi teman-temannya sama sekali gak ada respon seperti gak mendengar apa-apa. Andi sempat berpikir untuk memeriksa asal sumber suara, tapi dia mengurungkan niatnya karena takut ada hal lain yang dia lihat lagi. Lalu Andi kembali memejamkan matanya dan mencoba lagi untuk tidur. Saat dia mulai merasa ngantuk, tiba-tiba Andi merasakan seperti ada sesuatu yang menyentuh pipinya saat itu. Sentuhan itu memang terasa lembut katanya, tapi sangat mengganggu dan bikin gak nyaman. Akhirnya Andi membuka matanya. Andi langsung terdiam kaku dan ketakutan karena dia melihat ada sosok wanita tua
yang dia lihat di dapur tadi berada di depannya. Wajahnya pucat dan rambutnya menjuntai ke bawah. Rambut itulah yang dari tadi yang menyentuh pipi Andi saat tidur. Tapi kali ini nenek itu melotot ke arah Andi. Andi yang rasanya ingin berteriak tapi ternyata tidak bisa. Jangankan berteriak, dia bahkan gak bisa menggerakkan tubuhnya. Andi mencoba menutup matanya, tapi juga tetap gak bisa. Kejadian ini terjadi dalam waktu yang cukup lama. Sampai tiba-tiba dia mendengar kembali suara gedoran pintu yang kuat dari arah dapur. Hal itulah yang membuat Andi jadi bisa bergerak dan dia melihat nenek itu sudah menghilang. Andi yang serba salah mau ngapain, akhirnya memutuskan untuk pergi ke belakang melihat suara apa yang sejak tadi dia dengar. Saat Andi berdiri dan mau melangkah, tiba-tiba dia kembali lagi merasakan seperti ada yang memeluk kakinya. Dia melihat ternyata itu adalah sosok nenek yang dia lihat tapi dengan wajah yang memelas dan menggeleng seperti mengisyaratkan untuk tidak memeriksa asal sumber suara itu. Andi yang mengerti langsung mengurungkan niatnya dan kembali mencoba untuk tidur. Kali ini dia bisa tertidur meskipun dia melihat nenek itu masih berada di sampingnya sedang merangkak mondar-mandir dan suara gedoran pintu itu masih juga terdengar. Keesokan harinya, Andi tetap gak mau menceritakan kepada teman-temannya tentang pengalaman horor yang dia alami. Karena dia juga takut teman-temannya gak ada yang percaya kepadanya. Sampai saat Akiat sepupunya tiba-tiba menanyakan sesuatu kepadanya. "Semalam kamu gak apa-apa kan, Di?" Andi kaget, tapi dia jawab kalau dia gak kenapa-napa. Lalu Akiat nanya lagi, "Aku cuma mau tanya, semalam waktu di sini gak ada yang aneh-aneh kan?" Dari situlah Andi akhirnya menceritakan semuanya kepada sepupu dan teman-temannya. Gak seperti yang dia bayangkan, ternyata semua teman-temannya mendengarkan cerita Andi dengan serius dan percaya sama apa yang dia katakan. Lalu mereka menanyakan kepada Ibu Yuda, pemilik rumah itu. Ibu Yuda yang mendengar cerita itu langsung tertawa karena selama ini itulah yang dia rasakan jika tinggal di rumah itu. Ibu Yuda juga menceritakan titik-titik di mana penghuni rumah tersebut. Mulai dari kamar mandi, ada sosok pria bertubuh jangkung yang kulitnya serba warna hitam. Lalu di bagian musola ada sosok anak kecil dengan wajah yang buruk rupa sehingga dia nggak mau ada yang bisa melihat wajahnya. Lalu di halaman depan ada sosok kuntilanak yang biasanya suka tiba-tiba muncul dan menangis di atas pohon. Dan ada juga yang namanya Nini Towok, dia berwujud nenek-nenek yang suka menampakkan diri kepada penghuni yang baru datang ke rumah itu. Andi juga menceritakan lagi tentang gedoran pintu dari arah pintu dapur dan menanyakan dari mana sebenarnya suara itu berasal. Ibu Yuda terkejut dan dengan tegas menanyakan kepadanya, "Apakah kamu ada membuka pintu itu?" Lalu Andi menceritakan kembali pada saat itu dia mau membuka pintu tersebut, tetapi nggak jadi karena nenek yang disebut Nini Towok itu menghalanginya seperti melarang dia membuka pintu tersebut. Ibu Yuda merasa lega dan menceritakan suara gedoran pintu itu berasal dari pintu ruangan yang berisi penghuni lama di sini. Dia adalah salah satu peliharaan bapaknya dulu. Dia jahat, sehingga dia dikurung di ruangan tersebut yang berada persis di dekat dapur. Dan sampai saat ini, ruangan itu nggak ada yang berani buka. Dan lebih baik, memang nggak boleh ada yang membukanya. Itulah pengalaman horor di rumah buyut temannya. Apakah kalian pernah mengalami hal yang sama? Silakan komentar di bawah ya. Sekarang, mari kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Cerita ini terjadi pada tahun 2006 yang dialami oleh seorang wanita, kita sebut aja namanya Ayu. Saat itu, dia dan keluarganya merencanakan untuk liburan bersama. Mereka menyewa sebuah villa yang ada di kaki gunung salah satu daerah di Jawa Timur. Singkat cerita, berangkatlah mereka menuju villa tersebut. Saat itu sebenarnya ada kejadian yang janggal seperti memperingatkan mereka untuk mengurungkan niat ke villa tersebut.
di mana mereka hampir saja menabrak seekor kucing hitam. Tapi ayahnya Ayu, kita sebut aja namanya Pak Badar, dengan cepat langsung menginjak rem sehingga bisa tepat waktu membuat mobil itu berhenti. Mereka semua pun turun dari mobil. Anehnya, saat mereka mencari keberadaan kucing tersebut, mereka sama sekali tidak menemukan tanda-tanda adanya kucing di sana. Padahal mereka sangat yakin melihat kucing hitam hampir ditabrak oleh mereka. Gak mau berpikir aneh-aneh, akhirnya Pak Badar meminta semua untuk naik ke mobil agar kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan mereka menuju villa tersebut memakan waktu sekitar 4 jam. Singkat cerita, sesampainya mereka di villa, mereka disambut oleh laki-laki parubaya, kita sebut aja namanya Pak Selamat. Dia adalah penjaga villa tersebut. Saat itu, gak ada keanehan yang terjadi. Bahkan Ayu juga sangat menyukai suasananya yang nyaman dan fasilitas yang ada di villa itu. Di mana di belakang villa itu juga terdapat kolam berenang dan lapangan indoor untuk bulu tangkis. Lalu, saat Pak Selamat menunjukkan kamar-kamar di villa itu, ada satu kamar yang terlihat sangat aneh. Di mana kamar itu memiliki pintu berwarna hijau, sedangkan pintu-pintu lain di villa itu berwarna coklat. Karena sangat menonjol perbedaannya, akhirnya Ayu menanyakan tentang kamar tersebut kepada Pak Selamat. Di situ Pak Selamat terdiam dan seperti orang yang gelisah gak nyaman dengan pertanyaan itu. Dengan suara yang terbata-bata, Pak Selamat mengatakan bahwa kamar tersebut adalah kamar si pemilik rumah. Dilarang keras untuk mendekati atau memasuki ruangan tersebut. Lalu setelah memberikan peringatan itu, mereka kembali melanjutkan melihat-lihat kamar yang akan mereka tempati. Setelah Pak Selamat pergi, Ayu dan keluarganya merapikan barang-barang bawaan mereka. Di mana Ayu menempati kamar di lantai 2 bagian tengah dan di sisi kanannya ada Pak Badar dan istrinya atau ibunya Ayu yang bernama Ibu Hanin. Lalu adiknya Ayu bernama Angga tinggal di kamar paling pojok di lantai 2 tersebut. Sedangkan kamar hijau itu terletak di sisi dekat tangga yang langsung mengarah ke kaki gunung. Liburan kali ini mereka berencana untuk menginap di villa itu sekitar 1 minggu. Singkat cerita, hari pertama mereka menginap di villa itu sama sekali nggak ada kejadian-kejadian yang janggal. Malah mereka sangat menikmati liburan mereka dengan sangat nyaman. Tapi saat malam kedua, Ayu mulai merasakan seperti ada yang aneh. Saat itu, dia sedang duduk di balkon kamarnya. Dia mencium seperti ada aroma bunga mawar dan bunga melati. Dia berpikir, bau dari mana ini? Karena dia sama sekali nggak mempunyai parfum dengan aroma seperti itu. Gak mau ambil pusing, Ayu nggak menghiraukan hal tersebut dan kembali masuk ke kamarnya. Dia berencana untuk tidur lebih cepat saat itu. Saat Ayu sudah terlelap, tiba-tiba dia terbangun karena mendengar ada suara gamelan yang entah dari mana asalnya. Sontak Ayu pun langsung bangun dan turun dari ranjangnya. Dia melihat ke sana kemari, mencoba menemukan asal dari suara gamelan tersebut. Dia mengucap dalam hati, "Astagfirullah, suara dari mana ya itu?" Di malam yang sudah semakin larut, Ayu berjalan perlahan mengikuti asal suara gamelan yang dia dengar. Tiba-tiba dia berhenti saat mengetahui asal suara itu ternyata dari dalam kamar pintu berwarna hijau tadi. Rasa penasaran Ayu semakin besar, ingin melihat apa yang ada di dalam kamar tersebut. Tapi dia sedikit takut karena teringat pesan dari Pak Selamat saat itu. Lalu Ayu mengurungkan niatnya dan kembali ke kamar. Tapi lagi-lagi dia kembali mendengar suara gamelan yang kali ini lebih nyaring dari sebelumnya. Bahkan dia juga baru tahu ternyata aroma bunga mawar dan melati berasal dari kamar tersebut. Ayu semakin penasaran, apa sih sebenarnya yang ada di dalam kamar itu? Tapi karena dia menghormati permintaan dari Pak Selamat, dia kembali berjalan menuju kamarnya dan mencoba kembali tidur untuk melupakan itu semua. Lalu saat Ayu sudah tertidur, tiba-tiba dia membuka matanya. Dia terkejut, karena entah bagaimana caranya dia telah berada di kamar yang berbeda.
Kamar itu ruangannya tidak terlalu besar dan beralaskan karpet berwarna hijau tua. Di tengah-tengahnya terdapat meja kayu yang ada sesajen lengkap dengan kemenyan di atasnya. Ayu bingung kenapa dia berada di kamar tersebut. Kemudian dia tersontak kaget saat dia melihat ada payung berwarna hijau yang biasanya digunakan untuk menandai jasad orang meninggal, lengkap dengan sebuah lukisan wanita berambut hitam panjang yang sedang menatap ke depan. Ayu seketika merinding saat melihat lukisan itu. Dia merasa wanita yang di lukisan itu seperti sedang melotot melihat ke arahnya. Lagi-lagi Ayu kembali mencium aroma bunga melati di sana, lalu Ayu langsung bergegas untuk keluar dari kamar tersebut. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan sama sosok perempuan yang sudah berdiri di belakangnya. Perempuan itu adalah sosok wanita yang sama dengan lukisan yang dia lihat tadi. Yang lebih menyeramkannya lagi, sosok wanita itu tertawa lalu tiba-tiba mencekiknya. Ayu langsung terbangun dan ternyata semua hanya mimpi. Meskipun mimpi, dia merasakan kejadian itu seperti nyata, katanya. Ayu berniat untuk menceritakan hal ini kepada orang tuanya nanti. Tapi tiba-tiba dia terkejut karena mendengar suara jeritan ibunya dari kamar adiknya si Angga. Ayu langsung bergegas menuju kamar tersebut. Dia bertanya kepada ibunya yang lagi histeris, "Bu, ada apa, Bu?" Lalu dia melihat adiknya Angga dalam kondisi tertidur, tapi kakinya menendang-nendang seperti orang yang terkena sawan. Badannya pun panas saat itu. Ayu bertanya kepada ibunya, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Angga bisa jadi seperti ini? Tapi ibunya mengatakan, yang dia tahu saat itu, saat ibu dan ayahnya masuk ke kamar, mereka mendengar suara Angga yang tiba-tiba menjerit meminta ampun terus-menerus. Sesampainya di kamar, mereka sudah mendapati Angga dalam kondisi seperti itu. "Bapak kemana, Bu?" tanya Ayu panik. "Bapak pergi memanggil Pak Slamet. Semoga Pak Slamet tahu apa yang sedang menimpa Angga saat ini." Gak berapa lama, Pak Slamet datang bersama dengan Pak Badar dengan wajah yang panik. Pak Slamet langsung memegang kepala Angga. Dan dengan wajah yang terkejut, dia menjelaskan bahwa sepertinya Angga telah menyalahi aturan dan memasuki ruangan yang seharusnya tidak boleh dia masuki itu. Ayah dan ibunya bingung dan menjelaskan kepada Pak Badar bahwa Angga sama sekali jarang keluar kamar. Jadi mereka yakin dia tidak pernah memasuki ruangan tersebut. Karena nggak mau berdebat, Pak Slamet langsung mengambil air dalam baskom dan menaruh kembang 7 rupa ke dalamnya. Sambil membasuh badan Angga dari atas ke bawah, mulut Pak Slamet seperti memanjatkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hal itu dia lakukan dari pagi sampai malam hari. Semuanya saat itu terlihat sangat ketakutan. Saat hari semakin malam, mereka semakin mencium aroma kembang-kembang itu seperti memenuhi ruangan ini. Ayu yang berdiri gak jauh dari tempat Pak Slamet sempat melihat sorot matanya seperti melihatnya dengan pandangan yang tidak enak. Dia bingung, kenapa Pak Slamet melihatnya begitu? Apa ada yang salah dengan dirinya? Tiba-tiba Pak Slamet mengatakan ternyata gak hanya Angga saja yang masuk ke ruangan itu, tapi Ayu pun juga demikian. Lalu Pak Slamet berbahasa Jawa, dia memohon ampunan dan meminta untuk melepaskan Angga saat itu. Gak berapa lama kemudian, Angga pun akhirnya tersadar. Ayu dan kedua orang tuanya langsung menangis dan memeluk Angga saat itu. Setelah terlepas dari pengaruh penunggu villa tersebut, barulah Pak Slamet bercerita. Ternyata apa yang dia khawatirkan terjadi di keluarga Ayu. Sebenarnya Pak Slamet sudah melarang pemilik villa untuk menerima tamu di bulan Suro ini. Karena dia takut yang dituakan di tempat ini meminta teman. Yang dimaksud dituakan itu adalah buyut si pemilik villa yang sudah lama meninggal. Kuburan beliau sendiri ada di dalam kamar tersebut. Sayangnya, pemilik villa tersebut tidak mempercayai hal-hal mistis seperti itu. Sampai akhirnya ketakutan Pak Slamet benar-benar terjadi. Untungnya Pak Slamet bisa menyelamatkan Angga tepat waktu.
Kalau tidak, mungkin saja hal yang tidak diinginkan bisa terjadi pada malam itu. Keesokan harinya, keluarga Ayu memutuskan untuk keluar dari villa itu dan kembali pulang ke rumahnya. Itulah dia cerita tentang ghost house kali ini. Memang sebaiknya jika kita pergi kemanapun dan ada aturan atau larangan, sebaiknya jangan kita langgar hal tersebut. Karena itu semua demi keselamatan diri kita juga. Bagaimana menurut kalian tentang cerita kali ini? Silakan komentar di bawah ya. Oke, sekian dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share dan juga nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita aku selanjutnya. Oke, see you next video. Bye-bye.